Jadi dalam hal ini Kristen tidak ada tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk merubah-rubah ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri adalah manusia hamba Tuhan yang diperintah oleh Tuhannya. Demikian. Mantap, Panglima. Tunggu ya, kita restart dulu. Tunggu. Tunggu. Sip. Kita mulai 1, 2, 3, gas. Baik, puji nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Pada saat ini, ya, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, kita akan memulai berdiskusi pada malam hari ini, yang dimana diskusi ini dari awal memang si Fandi bertanya sama saya judulnya apa, temanya apa. Saya katakan terserah, ya, saya bilang terserah apa saja judulnya, dan dia memberikan saya tawaran Yesus turun kehendak siapa, dan saya menerima ini. Kebetulan teman-teman, saya nggak tahu kalau memang si Zuma, ya, karena kalau si Zuma biasa saya berdiskusi sama dia tanpa waktu gitu, jadi saya malas berdiskusi kayak anak kecil. Makanya saya katakan sama si Fandi tadi, bahwa kalau saya berdiskusi sama si Zuma, saya akan terima. Tetapi dengan satu catatan, ada aturan di dalam berdialog. Yang pertama, dialognya tidak memberikan banyak pertanyaan, karena saya melihat setiap diskusi itu memberikan pertanyaan kepada lawan bicara, sehingga nanti lawan bicara itu akan kewalahan. Karena ini adalah salah satu strategi untuk menyerang lawan tidak mampu mengcover semua pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian saya juga mengatakan kita harus pakai timer supaya lawan bicara itu tidak menang congor, ya. Jadi saya pada malam hari ini, puji Tuhan, kita diberikan timer di dalam berbicara, ya. Oke, puji nama Tuhan, ya. Pada malam hari ini dengan judul ini saya sangat berterima kasih sekali bahwa sebenarnya judul ini menurut saya, waduh, judulnya gimana ya, kalau menurut saya ini judulnya kayak anak-anak kecil gitu menurut saya. Jadi Yesus turun kehendak siapa? Oke, tapi nggak masalah karena mungkin ini pertanyaan dari saudara-saudara Muslim. Jadi tadi si Zuma sudah menyinggung bahwa di dalam kitab dikatakan bahwa Yesus adalah datang dengan kehendak Bapa. Tetapi jangan lupa di dalam Yohanes 10 dikatakan di sana ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Jadi tanpa daripada kehendak Yesus itu, walaupun Bapa menghendaki, kalau sebenarnya Yesus juga tidak menghendaki hal itu, maka itu tidak bisa terjadi. Ya, jadi sama seperti orang tua menyuruh anaknya, tetapi anaknya tidak mau melakukan. Tetapi di sini Yesus dikatakan dia mau melakukan itu. Habis. Gimana, Ini masih ngajak apa timer, tapi menurut saya dan untuk Ikhwan di bawah ya, ini Gurunda sama Pendeta Berkat ini masih opening statement, jadi belum ada menjawab dulu, belum. Nah, sekarang baru tanya jawab masuk. Ya, Gurunda silakan. Oke. Dari argumentasi Anda itu tidak nyambung tadi antara kehendak Yesus menyerahkan nyawanya dengan narasi yang saya bangun berdasarkan tema. Makanya lain kali jangan terlalu ponga, jangan terlalu sombong menganggap semua orang itu rendah sehingga Anda mengatakan bebas jurusnya apa, temanya apa, terserah. Ini celakanya. Kalau orang terlalu sombong, tidak menguasai Bible, tapi menyerahkan orang lain untuk membuka tema. Ini kewalahan Anda nih. Pertanyaan saya, Anda mengatakan tadi kalau banyak pertanyaan itu membuat orang akan sulit untuk menjawab karena pertanyaan bertubi-tubi. Saya hanya ada satu pertanyaan ini aja sampai Anda pulang ke rumah dengan jalan bungkuk. Ini aja pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya? Atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi?
Kalau bukan atas kehendak Yesus, selesai Tuhan kau itu Tuhan palsu. Tuhan palsu kau itu, pesuruh, budak Tuhan kau itu, hamba Tuhan kau itu. Kalau dia datang ke bumi, petantang, petenteng di atas muka bumi ini ternyata bukan atas kehendaknya, lantas kau tuhankan, kau menuhankan Tuhan palsu. Kamu membawa narasi tadi, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku kalau bukan aku. Faktanya 1 Tesalonika 2 nomor 15, dia dibunuh oleh tentara Romawi. Dia mati dibunuh, bukan mati menyerahkan nyawa, tapi mati dibunuh. Tapi nggak usah kau ke situ. Terlalu melebar nanti, kau semakin malu nanti di sini. Oke? Pertanyaan saya satu aja. Atas kehendak siapa Tuhan KW ini turun ke bumi? Kalau dia punya otoritas tertinggi, berarti dia turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Tetapi kalau ternyata dia turun ke bumi, menjadi manusia dia, menjadi bayi yang tak berdaya dia, atas kehendak otoritas yang luar daripada dirinya, saya katakan Anda itu manusia koplak yang menuhankan makhluk ciptaan yang adalah Tuhan palsu. Pertanyaan saya cuma satu. Atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Kehendak dirinya sendiri? Atau kehendak esensi lain di luar dirinya? Jawab pelan-pelan, jawab pelan-pelan. Silakan, saya sumbangkan waktunya. Woi, mantap Panglima. Ya, kita riset dulu ya. Silakan berkat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih buat waktunya ya. Kenapa saya tidak menjawab pertanyaannya? Karena tadi prolog itu kan pembukaan ya, pembukaan di dalam berdiskusi. Jadi ini si Zuma kalian ini mungkin nggak paham aturan atau gimana, saya nggak ngerti ya, sehingga dia mengatakan saya tidak menjawab. Ya, ini sesuatu hal yang sungguh aneh sekali. Ya, sungguh aneh sekali hal seperti ini. Ya. Sepertinya saya seolah-olah ketar-ketir dengan pertanyaan seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah pertanyaan hal anak kecil sekali. Ya, Yesus turun atas kehendak siapa? Ya, dan pertanyaannya adalah ketika kehendak Bapa, maka runtuhlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana? Dari mana dalil hal seperti itu bahwa ketika kehendak Tuhan, ketika kehendak Bapa maka runtuhlah dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana dalil seperti itu? Ini adalah logika falasi yang dibuat-buat sehingga seolah-olah itu adalah suatu logika yang benar. Ya, para rasul mengutus temannya rasul. Apakah itu karena teman rasul mengutus temannya rasul berarti dia bukan rasul? Ini adalah sesuatu pertanyaan logika falasi yang sangat kocak sekali bagi saya. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi daging, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus itu sendiri dan dia itu bersama-sama dengan Allah, ya. Hanya saja tugas untuk turun ke dunia adalah tugasnya Tuhan Yesus Kristus. Dan atas dasar apa sehingga si Zuma mengatakan jikalau itu adalah kehendak Bapa, maka runtuhlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sangat lucu sekali, ya. Sangat melucukan sekali itu, ya. Dikatakan bahwa jangan karena Yesus adalah dikatakan bahwa saya diutus oleh Bapakku, lalu dikatakan dia bukan Tuhan. Itu sangat runtuh sekali dalil seperti itu. Itu logika seperti apa, ya? Jadi menurut saya pertanyaan seperti itu pertanyaan anak kecil, ya. Karena Yesus mengatakan atas kehendaknya lah dan dialah yang memberikan nyawanya, ya. Saya sudah memberikan tadi ayatnya, ya, di dalam Yohanes 10, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, ya. Dia memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak orang lain. Jadi itu karena kemauan Tuhan Yesus untuk memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi statement seperti itu saya rasa sangat kocak sekali. Demikian mungkin saya nggak mampu memberikan pertanyaan karena waktu saya habis. Oke, semangat Pendeta Berkat.
untuk menjawab. Ya, Gurunda silakan. Tadi saya tidak mengatakan Anda sedang menjawab pertanyaan. Cuman narasi Anda yang Anda bangun sebagai prolog itu tidak nyambung dengan prolog saya. Dengan tema yang Anda pilih, dengan Anda membawa Yohanes 10. Dan sekarang sesi Anda menjawab parah, lebih parah lagi. Karena yang saya tanya atas kehendak siapa dia datang, yang Anda jawab atas kehendak siapa dia mati. Saya tidak tanya atas kehendak siapa Yesus mati. Saya tidak tanya itu. Saya cuma nanya atas kehendak siapa Yesus itu datang. Dia kan tidak ada di bumi tadinya. Di mana dia Yesus itu tadinya? Oh, dia bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, kalau Anda mengatakan itu, dia ada dua Tuhan di atas bersama-sama. Dia diperintah turun ke bumi. Tuhan, Yesus, yang adalah juga Tuhan, turun ke bumi. Baik Tuhan. Baik Tuhan senior, aku turun ya, bye-bye. Ya turun. Begitu turun ke bumi, apa yang dia katakan? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak senior. Kalau dia juga Tuhan, berarti Tuhan senior yang perintahkan Tuhan junior. Kalau dia juga Tuhan, tapi konsekuensinya Anda bertuhankan dua Tuhan. Tapi kalau ternyata dia tidak mengatakan senior, tetapi dia mengatakan Bapa, berarti dia bertuhan. Karena Bapa itu sama dengan Tuhan. Bapakku sama dengan Tuhanku. Anakku sama dengan hambaku. Ketika dia mengatakan aku turun, pertanyaannya, saya ulang lagi. Jangan lagi kau bahas siapa yang bunuh dia. Atas kehendak siapa dia mati disalib. Bukan itu kau bahas. Yang dibahas itu atas kehendak siapa dia turun ke bumi. Hah? Kalau ternyata bukan atas kehendaknya sendiri, berarti kalian seluruh dunia Kristen menyembah Tuhan palsu. Tuhan yang tidak punya kehendak otoritas. Karena dia diperintah oleh Tuhan yang sesungguhnya. Oke? Jawab ya. Jangan lagi kau nyawa aku sendiri. Bukan itu. Bukan itu. Yang kutanya, atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Tuhan kau yang KW itu. Silakan jawab. Jangan lagi kau lari ke atas kehendak siapa dia dibunuh. Silakan minum air dulu. Mau minum air. Oke, Gurunda. Kasih nafas, Gurunda. Kasih nafas. Kasihan tertekan beliau. Ya, oke, 3 menit. Mute-nya dibuka dulu, Berkat. Siap, silakan. Perasaan tadi saya sudah menjawab ya, bahwa Yesus datang ke dunia itu, ya. Saya tekankan lagi ya. Yesus datang ke dunia itu atas kehendak Bapa dan juga atas kehendak Yesus itu sendiri. Ya. Dalil. Saya sudah memberikan dalilnya. Ya kan? Mana? Saya sudah memberikan dalilnya dari tadi bahwa Yesus datang ke dunia itu selain atas kehendak Bapa di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18 dikatakan bahwa tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, ini menandakan bahwa karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa itu, dan Dia yang memberikannya. Ya, artinya bahwa kehendak Dia memberikan nyawanya itu adalah kehendaknya sendiri. Nah, pertanyaan Zuma ini seolah-olah ini adalah bukan jawaban bahwa atas kehendak siapa dia datang ke bumi, ya kan? Dia datang di bumi dengan satu misi, yaitu dengan suatu kematiannya, ya. Artinya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dia sudah tahu nih, saya datang ke dunia ini, kalau saya datang seperti ini akan terjadi seperti ini, dan dia sudah tahu itu.
Ya, artinya bahwa ayat ini, Yohanes 10 ayat 18 ini sekaligus menjawab bahwa atas kehendak siapa dia datang ke dunia ini. Ya, sekaligus menjawab hal itu Zuma. Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini sudah jelas, yaitu untuk penebusan dosa manusia. Contoh, Yesus misalnya ya, Yesus kau datang ke dunia, ya kan? Kau datang ke dunia, kau mati untuk menebus dosa manusia. Contohnya, Tuhan Yesus sudah tahu. Makanya dia mengatakan bahwa aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati dan untuk datang itu, untuk datang dan mati di dunia adalah kehendaknya tanpa kehendak oleh siapapun, ya. Kehendak Bapa dan kehendak Dia, ya. Kemudian kedua, seolah-olah bahwa kata utusan ini adalah seolah-olah ketika ada seseorang yang mengutus, maka utusan itu menjadi lebih rendah daripada yang mengutus. Ini logika macam mana? Ini logika macam mana Bapak Ibu, bahwa yang mengutus itu adalah orang yang tertinggi daripada yang diutus. Ini adalah logika teman-teman muslim yang sangat keliru. Nanti saya akan memberikan dalilnya bahwa orang yang diutus belum tentu rendah daripada orang yang mengutus. Ini logika yang sangat salah sekali. Sekian dan terima kasih. Nanti saya akan memberikan dalilnya. Oke, mantap. Terima kasih sudah menghargai waktu. Iya, Gurunda standby. Oh, silakan Gurunda. Diulang lagi. Nggak nyambung kau ini. Yohanes 10 itu berbicara mengenai misi beliau di bumi. Misi. Sedangkan tadi aku udah tunjukkan di data Yohanes 6 nomor 38. Aku turun, aku datang dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Aku turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di bumi aja Dia bukan atas kehendaknya berlaku, apatah lagi kedatangannya di bumi. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan segala sesuatu di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan tentang penyaliban pun bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Yesus selalu menyerahkan segala-galanya kepada Tuhannya yang maha berkehendak. Kau jangan sembunyi. Kalau kau tidak sanggup, lambaikan tangan. Jangan kau membawa sesuatu narasi-narasi yang gak nyambung. Ketika Yesus di bumi, Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan yang berkenan di Bapa. Yohanes 8:29. Tidak ada yang dikerjakan Yesus selain apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 14 nomor 31. Kenapa larinya ke menyerahkan nyawa? Sedangkan 1 Tesalonika 2:15 nyawanya diambil sama tentara Romawi. Nggak nyambung kau ini. Bilang aja kalau nggak bisa jawab, udah selesai, bubar. Saya bertanya atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa dan atas kehendak Dia sendiri. Mana buktinya? Mana ayatnya atas kehendaknya Dia datang? Itu Yohanes 10:18. Matamu. Itu mengenai Dia sebagai gembala. Bukan mengenai sebagai Dia datang atau tidak datang. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan segala sesuatu di bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Aku terangkat dari bumi ini bukan atas keinginanku sendiri. Lah kok kau ini, kau belajar apa kau ini? Hah? Mulutmu kayak orang pintar tapi kayak gini ilmumu. Sekali lagi, kalau kau nggak menjawab, kau turun, jangan kau tori kawan saya. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi ini? Dan kalau katakan kau menjawab atas kehendak Yesus juga, berarti kau punya tanggung jawab untuk menunjukkan data. Di mana Yesus mengatakan aku datang atas kehendakku juga? Silakan. Oke, Gurunda. Ya, Berkat mohon dijawab yang ditanyakan. Oke, gas.
lucu ya sekali, sangat lucu sekali ya. Pertama-tama saya sudah mengulang-ulang ini dan kayaknya teman-teman muslim ini nggak ngerti ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu yaitu dengan suatu misi. Ya, tidak langsung datang ke dunia dulu baru melakukan segala sesuatu, enggak. Atas Sebelum kehendak datang ke siapa? dunia, Kau yang pilih tema ini. Instruksi. Atas kehendak siapa? Nah ini teman-teman, kalau saya berdiskusi dengan Zuma, pasti dia akan menjawab seperti ini. Kau bahas Makanya apa saya atas malas kehendak berdiskusi sama siapa? si Zuma, dia ketakutan. Dia Atas kehendak siapa? udah selesai, udah framing dia. Iya kan? Udah framing. Silakan kau lanjutkan. Ini waktu saya udah diganggunya loh, ya kan? Enggak dong, enggak diganggu dong. Itu kan sabar Berkat. Mau di TikTokin kayak gimana juga ini. Saya nggak pernah bantah-bantah dia ngomong. Tapi Iya, ketika ini saya di pause, ngomong, ini di pause. seperti itu. Ini di pause aman, waktunya aman, ini di pause loh. Tidak kau jawab atas Jadi gimana? kehendak siapa? Jangan kau kemana-mana. Kalau kau tidak sanggup turun. Saya Oke, sudah siap. mengatakan dari tadi, ya saya Siap sudah Guru, nah kita kasih satu kesempatan ya. Iya. ya. Saya sudah Ya, mengatakan silakan Berkat. dari Ini tadi bahwa gua Yesus risum. Tunggu datang- Berkat. Tunggu Berkat tunggu. Ini gua play ya, gua play sekarang silakan. Guru mohon bersabar dulu. Gas. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini atas kehendak Bapa dan atas kehendak Dia. Kenapa saya mengatakan atas kehendak Dia? Ya, kenapa saya mengatakan atas kehendak Dia? Karena Yesus datang ke dunia ini melalui misi untuk penebusan dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Nah, kematiannya di kayu salib ketika dia misalnya nih diturunkan, saya sudah bilang dari tadi, Tuhan nih, kamu turun ke dunia untuk mati. Nah, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Tetapi diingat ya, perlu diingat, dijawab bahwa di dalam Yohanes 10 dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini, maksudnya tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ketika di dalam kerajaan surga, ketika Yesus datang ke dunia, itu sebelum datang ke dunia itu memang sudah kehendak Tuhan Yesus itu sendiri. Dia tahu sebelum datang ke dunia itu bahwa dia mati. Ya, sebelum dia datang ke dunia dia sudah tahu bahwa visinya adalah visi mati. Ya, dan itu adalah kehendaknya. Ya, bukan seperti datang ke dunia tanpa visi. Datang ke dunia itu melalui visi. Bukan semata-mata harus datang ke dunia dulu. Nggak seperti itu. Seolah-olah si Zuma ini memisahkan antara visi misi sebelum kejadian. Seolah-olah sebelumnya belum ada visi seperti itu. Nah ini kekocakan si Zuma. Seolah-olah bahwa kehendak Bapa dulu datang ke dunia. Nah setelah baru datang kehendak ke dunia baru ada kehendak kematian. Itu lucu. Tuhan macam mana seperti itu? Segala sesuatu itu sudah dirancangkan sejak semula. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Karena itu adalah kesepakatannya bahwa dia harus mati. Dan itulah kehendaknya. Bukan berarti ayat ini harus mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini atas kehendakku sendiri. Melalui ayat ini sendiri sudah tersirat di sana bahwa Yesus datang ke dunia ini atas kehendaknya. Bahkan kematiannya juga atas kehendaknya. Kan lucu. Oke. Oke, Guruna kalau nanti sekali lagi misalnya Iya, kalau dia dia turunkan. melayang-layang di permukaan air, turun aja. Oke, tunggu sebentar. Silakan Guruna. Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Tak ajarin kau baik-baik. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengatakan jikalau Bapa adalah Tuhanmu, dia katakan apa di situ? Kalau Bapa adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan aku keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus kau mengatakan atas kehendaknya. Yang pembohong Yesus atau kau yang pembohong? Yesus mengatakan bukan atas kehendakku sendiri aku datang. Kau yang mengatakan atas kehendaknya sendiri, bersama dengan kehendak Bapa. Dasar ampoleng kau ini memang. Terus ketika berbicara mengenai kematian, Yohanes 10, 18 itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban.
Kau jangan kau anggap itu berkaitan dengan penyaliban, itu nggak ada hubungannya. Berbicara dengan masalah penyaliban, Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 4344. Bapak, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Gak nyambung dengan yang data Yohanes 10 itu. Itu berbicara mengenai gembala yang berjuang demi untuk domba-dombanya. Bukan masalah penyaliban. Dan lagian yang saya tanya bukan atas kehendak siapa dia datang mati dibunuh. Enggak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi. Karena saya ingin tahu poinnya di mana Yesus ini Tuhan dari sejak semula, di mana poinnya. Kalau masalah Anda mengatakan dia sudah turun ke bumi untuk mati, berarti Tuhan Anda turun untuk bunuh diri. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk datang bunuh diri di bumi ini. Tuhan macam apa itu? Merancang bunuh diri di atas muka bumi ini Tuhan koplak. Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Cukuplah derita Anda itu membahas atas kehendak siapa Yesus ini turun ke bumi. Atas kehendak dirinya sendiri Anda bilang. Tapi pengakuannya bukan atas kehendakku sendiri. Kau jangan konsentrasi hanya perpuluhan di jemaat. Kau belajar, update ilmumu, update bahasa Indonesia loh itu kitabmu. Update ilmumu, biar jemaatmu itu nggak dibodoh-bodohi terus. Yang saya pertanyakan adalah, ketika Yesus dengan luguhnya mengatakan, tegas, aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, mana dalilmu? Aku datang atas kehendakku juga. Mana dalilnya? Mana? Ini yang keempat kalinya. Silakan. Oke, Panglima. Ya, siap-siap berkat. Jawabannya mohon harus membanggakan umatnya Kristen. 1, 2, 3, gas. Sangat lucu sekali. Sangat lucu sekali, Bapak Ibu. Sangat lucu sekali, Ya, Bapak Ibu. coba. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus hanya atas kehendak Bapa saja, ya? Sedangkan seolah-olah Yohanes 10 ayat 18 ini seolah-olah tidak ada, Bapak Ibu. Ya, saya Udah sudah dari turunkan, tadi turunkan. mengatakan bahwa dia datang ke dunia itu atas misi. Atas misi. Ya, Yesus datang ke dunia. Anda nggak layak. Saya mending diskusi dengan oten-oten yang bukan pendeta daripada kau pendeta modal congor begitu, bikin malu gereja saja kau, bikin habis nasi di negara ini saja. Rugi negara kau dikasih nasi. Gitu caramu. Dan nipu lagi. Penipu kau itu. Kau menuduh Yesus mengatakan aku datang atas kehendakku. Mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 18, 17, 18. Matamu. Inilah kelas kalian. Kalau di depan jemaat, wah, kau memang hebat. Tapi kalau di depan kami apologet Islam, jangan kau coba-coba. Kau jadi bubur. Kau boleh sakti di depan jemaatmu, bermukjizat, sakaraba-raba, saling meraba-raba, kau raba aku raba kau. Bisa. Tapi di depan apologet Islam Indonesia, jangan kau takar kemudian kami dengan takaran jemaat. Kau harus banyak belajar. 300 tahun kau belajar uli-uli Bible baru hadapi kami. Catat itu. Bikin malu saja. Namamu pakai berkat lagi. Berkat itu bahasa Quran. Kau pakai bikin malu. Sudah mulutmu kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Aku nggak mau tiktokan. Mau bikin malu kau. 20.000 lebih orang nonton, kau bikin malu. Untung kau diturunkan. Kalau tidak kau mencet tepung di atas sini. Kasian kali kau. Sudah sombongnya minta ampun. Longornya minta ampun. Kayak gitunya ilmumu menghadapi saya. Ya itulah Gurunda. Jadi membuktikan kalau topik yang Gurunda kasih itu memang mematikan untuk saudara-saudara sebelah. Mantap topiknya Gurunda.
Ya ini Akhi Fandi nih yang bertanggung jawab. Aku suruh dia pilih tema loh deh. Aku suruh dia tentukan tema. Bukan aku loh. Dia yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf ini Senpai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf aku gara-gara bawa yang begituan. Nanti ku carikan mainan yang lebih bagus ya. Assalamualaikum, Kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. Kanda, pas kita sudah kode tanda silang langsung kuturunkan. Mohon maaf mami ini kodong. Nggak apa-apa, lebih bagus daripada bikin malu. Malu Kristen. Banyak juga Siap, keluarga punya teman Kristen, bahkan sahabat-sahabat. Nah, saudara angkat saya ada. Malu nanti dia. Siap Kandaku. Mending sudah 4 kali ku kasih. Lucu orang ini kata dia. Apanya yang lucu? Kau yang lucu Subaidah. Kau ditanya apa, kau jawab apa? Malah kematian dibahas. Mati berdiri nanti kau bahas itu. Karena yang disalib itu bukan Yesus. Yohanes 10 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti tentara Romawi nggak berhasil membunuh dia. Kucuk. Nggak ada salib itu karena Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Kemudian orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Oh, nggak bisa. Bertentangan dengan ucapan Yohanes 10. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Orang Yahudi membunuh Yesus. Oh, nggak bisa. Mana yang betul? Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa kemudian membunuh aku. Orang Yahudi telah membunuh Yesus. Nggak bisa. Mana yang betul? Tipu-tipu aja terus kalian kerjanya. Lanjut teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Minta maaf sekali lagi Senpai ya, Gurunda ya, karena membawa yang kayak gitu sebagai mainan di sini. Nanti saya berjanji akan mencarikan yang lebih baik, mainan yang lebih baik untuk Gurunda. Emang ada? Dulu yang terakhir saya jumpa sama dia ini waktu membahas tentang sunat dan tidak diakuinya Nabi Ismail di dalam Kejadian 17 itu. Kutunjukkan data 23 dan 26. Baru dia keok. Ya sebelum dilanjut lagi, sebagaimana biasanya, Iya, Masya Allah ada silakan. 19.000 orang ini ya, Subhanallah ini kalau ngelempar mawar satu-satu aja udah dapat 19.000 ini kan. Ya saudaraku sekalian, sebagaimana biasa saya tidak malu-malu ya untuk mengetuk hati saudaraku sekalian bahwa kita mempunyai hajat yang besar. Ini bukan hajatnya API, bukan hajatnya MMCI, tapi ini adalah hajat kita semua. Kita semua ya saya yakin bercita-cita ingin memiliki sebuah pendidikan yang di dalamnya kita beri kurikulum, salah satunya itu tentang kristologi ya. Maka dari itu saya berinisiatif ya, ini tanpa usulan siapa-siapa, memang ini inisiatif saya sendiri. Saya mengumpulkan koin yang insya Allah koin dari yang saya dapat di YouTube, di TikTok, seluruhnya saya sumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Seluruh koin atau seluruh pendapatan yang saya dapat dari TikTok, seluruhnya saya sumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia yang insya Allah akan kita bangun di Makassar, di Bolangi ya. Hari peletakan batu pertama insya Allah kita laksanakan pada waktu milad api yang ketiga, tepatnya pada tanggal 5 besok. Masya Allah, dukungannya saudaraku sekalian, semoga berkah. Monggo ditambahin sedikit Bang Juma atau Akhi Juma atau Bang Dio, silakan. Silakan Dinda, silakan. Kok berdiem? Ya, sorry. Teman-teman sekalian, saya rasa semua pada tahu ya apa yang sedang kita rancang dan apa yang sedang kita lakukan, yaitu kita ingin mendirikan sekolah apologet. Namun sebelumnya dalam waktu dekat ini sekaligus kita ingin merayakan hari kemenangan kita,
yaitu Milad Apologet Islam Indonesia. Jadi teman-teman, untuk mendukung kegiatan ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk ikut berpartisipasi seperti biasa di rekening Yayasan API di Bank Negara Indonesia BNI 75 kali 51 770 seperti biasa. Seperti itu untuk mendukung acara atau kegiatan kita. Atau yang teman-teman yang ingin datang untuk hadir bertemu langsung dengan para apologet yang sedang berkumpul di Makassar, silakan daftarkan diri teman-teman di Dinda Kores atau di Bang Handi atau di Akang. Datang langsung hubungi langsung panitia untuk kemudian didaftarkan hadir di tempat atau di kegiatan kita. Silakan. Ya silakan, kalau masih ada Kristen lagi dinaikkan lagi, nggak apa-apa. Saya turun juga nggak apa-apa. Ayo Kristen naik, silakan. Kita semua turun kalau ada Kristen Ya, nanti. saya juga izin Gurunda. Iya, Oh iya, oke. iya Bang. Dinda Pandi, terima kasih atas kerja baiknya ya. Ada sudah berapa pendeta yang maju dari tugas kerja ke kerja Anda ini bergerilya mencari pendeta. Silakan lanjutkan misinya. Saya kasih mandat untuk mencari pendeta-pendeta yang pintar, yang benar-benar menguasai Bible. Hadirkan lagi ya. Ya, Siap, dia Guru. seperti yang Murtadin Makassar itu kan sudah jadi bubur tuh, nggak mau lagi dia. Siap. Trauma berat ya. Trauma berat. Siap, Nggak mau lagi. Senpai. Coba lagi hubungi siapa itu Ferdinand, siapa Ferdinand Oh, siap. Yang itu coba hari ya? Iya, Ya, iya, bilang, siap. Bang, ini udah agak lama-lama ini, apa napasnya udah lega sekarang nih. Katanya katanya mau 100 episode, diundang lagi tuh sama Bang Suma. Iya, bilang betul gitu. ya. Siapa Iya, lagi? waktu itu saya juga yang ini ya, Ferdinand Hutahaya itu ya, Bang Zuma ya. Iya, Wah, siapa dia lagi? lagi sibuk ngurusin etis itu, emang mau. Insya Allah Iya, saya coba, mana Pak tahu. Dek. Saya coba, Pak Dek. Insya Allah. Siapa lagi? Ekstrasoru, DM aja. Oke, siap, siap. Ya, Melato. DM aja mereka. Siap, Melato. siap, siap. Ah. Siap. Yang senior Gibran atau siapa? Siapakah yang sekarang di katedral yang ada di Jakarta? DM semua. Coba Siap, suruh siap, hadir siap. gitu. Oke ya. Siap. Makasih Mungkin ya juga Dinda ya. teman-teman, ya siap Kanda, sama-sama. Mila Mungkin datang juga Bang ada. Pandi ya. Insya Allah, Pak Dek. Insya Allah. Nah, gitu dong, biar jumpa kita ya. Siap, Pak Dek, siap. Nah, siap. Teman-teman mungkin juga dikit ya, izin Gurunda, dikit aja. Kalau ada teman-teman punya kenalan pendeta, mungkin bisa komunikasi offline sama mereka, bisa mungkin disampaikan. Nanti DM saja saya, biar kita agendakan untuk dialog dengan Bang Zuma, entah itu online atau offline. Bang Zuma berkenan tuh, teman-teman. Nanti dikabarin ke saya aja ya, nanti DM ya teman-teman ya. Gitu aja, Senpai, Gurunda. Iya, Bang iya, Kores, makasih. Aki Kores, Pak Sugi. Insya Oh, Allah iya, kita iya. jumpa di Makassar. Insya Allah jumpa di Makassar. Oke, makasih, Masya Allah. Siap, Makasih, izin Dinda. turun Bang Zuma. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk saudaraku sekalian, mohon ditembuskan 5.000 dong, 5K dong, biar agak setor ke MMCI agak bangga sedikit gitu. Ayo ditembusin 5.000 nih. Masa cuma 2.000 dapat berapa ini? Yuk 5.000, tembuskan 5.000. Masya Allah. Iya teman-teman, ini untuk sekolah kita ya, untuk kita bisa membentengi akidah umat ya. Ini sangat penting. Besok hari ya kami sudah tidak lagi di layar. Ada yang menggantikan kami yang jauh lebih hebat di atas kami. Kita nggak bisa berhenti teman-teman. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita nggak bisa berhenti hanya di sekelas Bang Zuma aja, nggak boleh. Kita harus lanjutkan perjuangan. Kita harus melahirkan bibit-bibit baru, gitu. Tidak bisa kita berhenti hanya di masa kehidupan kami sebagai apologet Islam angkatan pertama. Nggak boleh. Harus terus menerus sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat. Ya, apologet Islam Indonesia itu harus tetap berjaya. Maka dari itu, ini bisa kita ciptakan ketika kita saling satu tekad, satu visi, satu misi. Jauhkan dulu pikiran-pikiran negatif itu, jauhkan dulu. Kenapa saya katakan jauhkan dulu?
bulan depan kita sudah peletakan batu pertama. Artinya kita nggak main-main. Kita nggak main-main. Pada saat hari milad nanti, kita akan peletakan batu pertama. Artinya bahwa ya kita nggak main-main. Kita benar-benar ingin merealisasikan itu. Nah, sengaja saya memilih tempat itu karena di situ masih tergolong sepi. Artinya bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang syarat dengan kegiatan tersebut. Tidak ada kepentingan. Artinya kalau didirikan sekolah, mana tahu Anda berpikir, itu mau rumah tinggal. Enggak. Saya sudah punya villa di sana. Villa saya itu ada 10 lebih. Jadi nggak mungkin lah. Nggak mungkin saya mau tinggal di situ, enggak. Ya, semata-mata karena ingin supaya umat Islam ini memiliki sekolah di mana mereka punya harapan untuk kedepannya bahwa kita akan mencetak para apologet yang handal. Begitu. Ingat teman-teman, ingat, ini informasi akurat dari teman saya, sahabat saya dari Sydney, dari Swiss, sorry. Dia katakan samaku, saya jumpa dengan orang Korea. Juga ada informasi dari teman saya yang akan datang juga nanti. Tanggal 2 dia sudah ada di Makassar. Masya Allah. Beliau adalah sahabat dari artis senior seluruhnya. Artis senior itu dia dekat sama dia. Kebetulan istrinya juga adalah ketua artis seluruh Indonesia dulu. Pernah jadi ketua artis seluruh Indonesia. Akan datang tanggal 2 dia ketemu dengan misionaris orang Korea. Ada juga teman saya yang satu yang di Surabaya ketemu dengan orang Filipina. Mereka fasih dalam bahasa Indonesia. Dan mau tahu apa misinya? Ternyata misionaris. Gila nggak tuh? Jadi dia datangkan orang-orang bule mendekati anak-anak Islam. Ya, anak-anak kita itu kan selalu kiblatnya ke barat. Kalau ke barat-baratan itu mereka suka. Jadi misionaris itu datang, mereka menguasai bahasa Indonesia. Mereka kemudian didoktrin, diajarin, bahkan sampai kawan saya ini itu juga didoktrin sama dia. Habis itu dia melapor, Bang Suma ini gila bener yang Abang Suma katakan ternyata betul. Saya temukan langsung di sini. Dibagi-bagikanlah itu tabloid, dia bagi-bagikanlah semua, sama seperti di Surabaya kemarin juga ada teman saya yang laporkan. Nah sekarang mereka ada lagi mencetak Bible dalam bahasa Arab. Kira-kira targetnya siapa itu? Targetnya ya anak-anak kita. Mereka memang betul-betul ingin menjalankan misi kristenisasi itu. Mereka ingin ya supaya apa yang menjadi amanat agung itu bisa terlaksana di Nusantara ini. Jadi kalau kita tinggal diam, kita hanya memperhatikan dunia lain daripada dunia apologet ini, waduh, sangat tidak menutup kemungkinan 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sepeninggal kita, itu negara ini sudah bisa mayoritas mereka. Kalau kita tidak peduli dari sekarang. Masakan kita rela negara yang diperjuangkan dengan darah tauhid, dengan darah jihad, digantikan dengan orang-orang yang notabene-nya justru mereka lah yang tadinya pembawa agamanya menjajah Nusantara. 50 tahun kemudian, di saat kita sudah tak ada, 100 tahun, 150 tahun, masihkah ada terdengar suara azan di Nusantara ini? Masihkah ada masjid? Masihkah ada orang-orang kemudian yang kuat memegang akidah Islam? Kalau kita tidak bentengin dari sekarang, lalu kapan? Kapan? 50 tahun ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita bagaimana nasibnya? Sementara mereka bergerilya setiap saat, secara terstruktur, terencana, masif. Mereka terstruktur, benar-benar terstruktur. Cara kerja mereka, ya, baik yang bawah tanah maupun di atas tanah, mereka itu rapih. Dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Habis kita, giliran kita enggak. Kita hanya dia berkhutbah mendengarkan ceramah. Mau sampai kapan metode itu bertahan? Mau sampai kapan metode itu bertahan? Nah, untuk karena itu, ayo
teman-teman, kita sadar, kita paham mereka ada misi kristenisasi kan. Mereka punya amanat agung kan. Kalau mereka menyangkal, bagaimana dengan dalil Matius 28:19, Markus 16, nomor 16 dan seterusnya. Dia nggak bisa pungkiri. Apatah lagi masih berdiri lembaga Bible kan. Di situ bukan dikatakan lembaga Bible, lembaga Alkitab. Berarti gaung daripada gerakan kristenisasi itu masih menyala-nyala sampai hari ini. Selama mereka tidak mengganti Bible, lembaga Bible, atau lembaga apapun itu selain daripada Alkitab, maka selama itu juga mereka masih menggaungkan kemudian gerakan kristenisasi secara menyeluruh. Terus kita tinggal diam? Enggak dong. Ayo, mari kita bahu-membahu membangun sekolah kita, mendirikan sekolah kita, ya. Kita bangun benar-benar karakter-karakter pejuang yang menguasai kemudian materi kristenisasi dan menguasai kemudian bagaimana cara melakukan kemudian pencegahan. Mereka harus menguasai strategi yang digunakan oleh mereka, harus mereka kuasai, harus mereka tahu, dan tidak mungkin dibocorkan di sini. Begini strategi mereka, tidak mungkin kita bocorkan di sini, nggak mungkin. Meskipun kami tahu strategi yang mereka pakai. Nah, lalu kemudian mereka harus memahami materi kristologi dan islamologi itu dengan baik. Untuk apa? Untuk menjaga kemudian umat Islam, untuk menjaga negara kita ini agar tidak dikuasai oleh asing. Kalau Islam sudah tidak berjaya di Indonesia, di Nusantara ini, yakin dan percaya yang menguasai negara kita sudah asing dan asing. Tapi kalau kita masih Islam yang masih mayoritas, ya mereka masih berpikir. Catat itu baik-baik. Jadi teman-teman, yuk mari kita bahu-membahu memperkuat barisan kami untuk mencegah gerakan-gerakan kristenisasi ini dengan mendirikan sekolah apologet. Kita akan orbitkan, kita akan entaskan anak-anak kita yang handal dalam menghalau pergerakan mereka. Saya kira begitu dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat hidayah, berkat kesembuhan, dan juga kemudahan dalam mencari rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian saudaraku, terima kasih. Ini udah 5K lebih ya. Udah ada Kristen belum? Masya Allah, udah hampir. Masya Allah. Subhanallah. Makasih Bang Luki. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Insya Allah ya saudaraku sekalian, saya amanah ya, amanah. Ini bukan membanggakan diri. Insya Allah saya amanah, tidak akan berani mengurangi walaupun satu mawar ya. Mengenai track record saya, insya Allah masih bersih di dunia maya ini. Bang Juma bisa jadi saksi ya. Masih bersih, nggak pernah neko-neko gitu. Bukan berarti membanggakan diri, tidak. Tapi saya harap Anda bisa percaya dengan saya tanpa ragu demi perjuangan kita. Itu tujuannya. Bukan kepentingan untuk saya, bukan. Saya membanggakan diri, membaiki diri sendiri terus untuk kepentingan saya, tidak. Tapi demi kepercayaan Anda yang tujuannya untuk kita semua dalam perjuangan ini. Oke, Akhi, udah 10.000. Terima kasih, saya turun dulu ya. Yuk, turun dulu, silahkan dilanjut diskusinya. Terima kasih saudaraku sekalian yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zuma? Baik, Katolik Protestan Bang? Muslim. Iya, ada yang bisa kami lakukan untuk Anda? Udah Bang, mau nampak-nampak live. Hah? Mau nampak-nampak Bang Zuma. Nampar-nampar? Ya. Pantai kiri. Pantai Kristen. Oh, nah ini kanan lagi. Sempat-sempatnya lagi birahi ya Bang ini. Oke, Panglima, lanjut ya dialognya. Semangat. Iya, Dinda, makasih ya. Siap. Makasih, Dek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sempat naik lagi ya. Sempat-sempatnya naik. Orang ini mengambil kesempatan.
Halo, selamat siang. Siang-siang abang. Iya, Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera, kita diskusi. Iya bang, salam kenal abang. Salam kenal juga bang. Tadi abang lihat diskusi saya dengan pendeta Berkah. Sudah abang, tapi sedikit waktu abang. Iya, saya bertanya kepada beliau sampai 4 kali atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi. Mungkin abang ini bisa menjawab, bisa membantu beliau. Yesus turun kata kehendak kemauan dia sendiri. Kalau menurut saya. Dalilnya di mana bang? Dalilnya belum dipastikan. Gimana bisa dong? Gimana bisa kalau belum dipastikan? Apa dasar kita ngomong kalau tidak ada dalil pengakuan Yesus? Sementara Yesus itu kan yang dibahas, Yesus turun atas kehendak siapa? Kan gitu bang. Kalau kita punya dosa banyak, pastinya dia akan turun. Ya atas kehendak siapa dia turun ke bumi? Kehendaknya tuh, kalau menurut saya kehendak dia sendiri, karena kita tidak bisa paksa untuk dia turun ke sini ke bumi. Ya ada dalil nggak bang? Dalil itu apa ya bang? Ayat-ayat. Kalau ayat dan pasal saya belum terlalu paham di ke dalam itu. Terus dasar abang tadi ngomong itu apa? Asumsi berarti ya? Iya. Oh ya ya. Karena kalau Yesus itu mengakui dirinya, aku datang di bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, berarti bukti itu menghantarkan kita mengetahui bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Lalu Yesus itu siapa kalau begitu? Pesuruh Tuhan atau Rasul Tuhan. Itu dia buktikan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang lebih berkehendak, ada yang memiliki kehendak di atas dirinya. Begitu bang. Itu kalau abang tahu itu siapa abang? Tuhannya, Yesus menyebutnya Bapakku atau ilahku. Begitu abang. Ada. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan Alfa Omega, awal dan akhir, bukan. Karena dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang maha berkehendak itu, bukan. Begitu bang. Iya. Jadi kalau masih ada orang yang menyembah utusan Tuhan, berarti itu orang tidak gunakan akal itu bang. Oke? Iya bang. Oke. Kita naikkan pendeta bang ya. Biar kita dengarkan pandangan pendeta-pendeta ya. Bisa bang. Oke, makasih abang. Salam kenal, sehat selalu ya. Iya bang. Iya bangku. Jangan lupa ini mandi dan makan pagi dengan 2 telur sapi. Kenapa tertawa? Kan nasihat bagus itu. Kok ketawa?
Kenapa tertawa? Kenapa? Apa yang lucu? Kan tidak sedih tadi lihat pendetanya itu. Betul, tentukan dalil. Kalian aja yang tentukan. Aku akan datang. Udah aku bilang kau yang tentukan dalil, tidak mau. Tentukan tema, nggak mau dia juga nya. Aduh, dengan sombongnya. Ya, mumpung ada tema yang sedang kita angkat, ya udahlah. Kalau gitu kau bahas temamu itu. Karena kalau yang kita tunggu di Komal agak sulit. Ini kenapa yang saya naikkan ini tidak mau yang sudah lebih 20 aku naikkan, tidak ada yang nyangkut. Nah, nyangkut satu. Kayaknya pendeta juga ini. Semangat malam. Iya, Pak Pendeta atau Pastor ini. Wih. Wih, di gamara nak kering. Katolik Protestan. Ya, Katolik atau agama Protestan? aku Islam, Bang. Oh mama, kodong emang kodong. Masuk lagi anak darai. Malu sulu susi sengil mape. Silakan teman-teman non-muslim. Nama semua arti apalah. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Ya, Katolik Protestan pendeta pastor. Saya bukan pastor tapi saya Katolik Bang. Oke, boleh buka kamera silakan. Kebetulan saya baru bikin akun TikTok Bang, jadi belum bisa buka video. Iya. Di sini diminta untuk buka kamera saudaraku. Cari Komal, cari akun yang bagus yang bisa buka Komal ya. Boleh ya? Baru buat TikTok Bang. Tapi Anda banyak menguasai materi-materi Katolik. Enggak, saya hanya mau bertanya aja sih Bang. Harusnya bertanya buka kamera bangku. Saya baru bikin TikTok Bang, jadi nggak bisa bikin video. Bukan bikin video, buka kamera. Iya, kita sapa dulu nih. Solata. Halo. Malam. Iya, Katolik. Oke, selamat malam. Katolik, Bang. Protestan. Waduh, kok tutup lagi? Oh iya, buka. Protestan. Silakan. Makasih. Kita turunkan dulu ya teman Jelas suara saya ya? Iya, suaranya bagus Bang, suaranya bagus. Makasih Pak Ting. Iya, tema saya terkait ini Bang. Ya. Yesus turun atas kehendak siapa? Ya, Yesus Silakan. itu tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Berarti dia Ya, bukan Tuhan ya? Yesus itu tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Jadi dia turun. Dia itu turun itu atas kehendak Bapaknya, atas kehendak Allah. Dengan Yohanes pasal 3, 16 dan banyak lagi. Berarti ini ya Bang ya, berarti dia bukan Tuhan ya? Bukan yang Bapa di surga. Yesus itu mempunyai hidupnya sendiri, demikian juga Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus dan Bapa bukan satu pribadi. Satu hakikat enggak? Kalau satu hakikat boleh, artinya satu keilahian ya, boleh. Tapi kalau satu pribadi tidak. Nah, disitulah titik lemahnya. Disitulah titik lemahnya. Di saat saudara mengatakan bahwa dia itu bukan Bapa, dia itu bukan ilahi, tetapi dia satu hakikat. Enggak, Kelemahannya di situ. bukan ini, maksudnya kalau bukan begini, maksudnya satu artinya keilahiannya itu satu. Karena di dalam diri Yesus itu ya keilahian yang ada di dalam diri Yesus itu keilahian dari Bapaknya. Itu seperti Nah, itu. kalau Bukan berarti dia satu keilahian, pribadi. kalau keilahian yang ada di dalam dirinya
mencerminkan bahwa dia itu harusnya datang atas kehendaknya, karena ilahi itu adalah dia. Tapi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Bahkan tidak seperti itu. jadi Nah, betul itu. Saya tidak ilahi ada makanya berapa, saya Mas? bilang tadi dari awal bahwa Yesus itu Ilahi tidak bisa melakukan ilahi itu apa? ilahi itu ada berapa? Ya, maksud kalau di dalam diri Allah itu ya satu. Keilahian dari diri Allah itu ya satu di dalam diri Allah. Satu dari Allah semua. Nah, Keilahian berarti Allah ya. tidak ada di Yesus. Berarti tidak ada di Kuasa. Yesus kan? Tidak ada kalau dia tidak dipenuhi oleh ilahi dari Allah itu, tidak ada. Yesus itu tidak memiliki keilahiannya sendiri, tidak. Jadi yang sehakikat apanya, Bang? Jadi Itulah keilahiannya itu, maksudnya satu hakikat dengan ilahinya. Tapi kalau dibilang hakikat itu atau keadaan yang sebenarnya, wah Yesus kok jadi manusia? Bagaimana dia satu hakikat kalau wujud ya dengan Bapa? Tidak. jadi yang sehakikat dengan Yesus ini apanya, Bang? Yesus itu kan rohnya roh manusia, jasadnya jasad manusia. Dia datang jadi manusia. Ilahinya, kalau saya di situ. Yesus tidak punya unsur Ilahinya ilahi. saja yang satu hakikat, maksudnya Yesus. kuasa ilahi itu kan keilahian yang ada di dalam diri Allah itu, demikian juga yang ada di dalam diri Yesus itu. Tapi kalau yang lain-lainnya tidak sehakikat ya. Iya, maksudnya gimana ini? Ilahi itu cuma satu, yaitu yang ada di langit. Yesus yang turun ke bumi, ruhnya ruh manusia, jasadnya jasad manusia. Tidak ada pada diri Yesus itu unsur keilahian, tidak ada. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang bicara ini kan hakikat Yesus yang bicara. Yang berbicara aku datang bukan atas kehendakku sendiri itu kan hakikat Yesus yang ngomong. Dari Yesus sendiri yang ngomong bahwa untuk bukan dengan kehendakku sendiri, karena itu kan pribadi Yesus. Tapi di dalam diri Yesus ini ada kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu dari mana? Dari kalau dimiliki kuasa ilahi otomatis dia tidak bisa tanda-tanda bisa seperti itu. Jadi keilahiannya dalam dirinya itu diperoleh dari Allah itu sendiri atau dari Bapa sendiri, seperti itu. Gimana menjelaskan ya? Setiap manusia itu, setiap manusia itu memiliki kuasa ilahi pada diri manusia. Bahkan alam semesta ini penuh dengan kuasa ilahi. Tetapi mereka karena tataran makhluk, mereka bukan ilahi. Begitu juga Yesus, tidak ada unsur keilahian yang melekat pada dia sebagai dirinya sendiri, enggak ada. Kemampuan Yesus bermukjizat itu dari Tuhannya. Lalu kalau Anda mengatakan dia sehakikat, tidak ada begini, mungkin tidak ada itu keilahian itu yang muncul dari diri sendiri, tetapi di dalam diri itu ada keilahian, karena keilahian itu yang dimiliki itu diberikan kepadanya. Berarti dia bukan ilahi kan? Sudah ilahi waktu dia sudah memiliki, sudah diberikan toh, sudah dipenuhi dia. Berarti ada dua ilahi. Berarti ada dua ilah. Ada sumber, ada yang ya sumbernya itu kan ada, ya toh, baru melekat kepada yang diberikan itu, gitu. Jadi bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Ilahi memberikan unsur ilahi kepada yang bukan ilahi, gitu maksudnya? Ya seperti itu. Contoh kayak saya inilah, saya ini kan bukan ilahi, tetapi ketika Tuhan memberikan saya keilahiannya, maka keilahiannya itu bisa ada di diri saya. Tapi itu kan hanya diberikan kepada saya, bukan dari diri saya sendiri, seperti itu. Berarti Yesus juga mengalami hal yang sama kan?
hal yang sama seperti itu. Jadi apa yang Oke, dilakukan, oke. apa yang dikerjakan Yesus itu bukan dari dirinya Oke. sendiri, bukan. O- Oke. Berarti Yesus ini bukan ilahi, tapi Bukan ilahi memiliki kalau ya, ya. bukan ilahi dari dirinya sendiri. Artinya keilahian yang ada pada dirinya itu bukan muncul dari dirinya sendiri, tetapi dia itu memperoleh atau diberikan keilahian itu. Berarti dia bukan ilahi kan? Ya ilahi kalau sudah ada kuasa ilahi, dia kan ada kuasa ilahinya. Tapi maksud saya di sini hanya bukan keilahian itu bersumber dari dirinya sendiri, hanya dia mendapatkan atau diberikan, Nah, sekarang, memperolehnya. oke, berarti dia setara nggak dengan yang memberikan? Oh tidak bisa setara. Bagaimana kita setara dengan yang sang sumber dengan yang kita yang menerima? Tidak bisa. Nah, berarti pantas nggak Yesus ini dituhankan, disembah, diibadahi? Kalau dituhankan, maksudnya menuhankan dalam hal apa? Maksudnya, tapi kalau Tuhan yang Bapa di surga tidaklah. Karena yang tertinggi itu kan ya Bapa itu sendiri. Makanya di dalam Yohanes kan ada sudah Yohanes 14:28 itu Yesus berkata itu Bapa lebih besar daripada aku. Ah, Jadi ya tidak ada kesetaraan. Berarti Yesus ini dituhankan hanya sebagian aja. Kalau total dituhankan itu yang di surga, yang di langit. Berarti Ya, Yesus bukan Tuhan sebagian, kecil. maksudnya Tuhan ini kan gelar artinya untuk penguasa ya atau pemilik. Nah, seperti itu. Penguasa pemilik itu kan gelar itu Tuhan, bukan apa namanya ya. Berarti Yesus ini bukan pencipta kan, tapi ciptaan kan gitu. Bukan. Sesuai dengan Wahyu 13 ayatnya yang sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14, 13-14. Ayat 14 lah. Iya. Kan? Dia permulaan berarti. Ya, permulaan dari segala ciptaan. Oke. Oke. Lalu bagaimana pandangan saudara dengan kekristenan yang mayoritas menuhankan Yesus, menyembah Yesus? Kalau mentok di Yesus saya kira perlu apalagi dikaji ulang lah itu ayat-ayat yang ada di dalam Bible, banyak sekali ayat terutama di dalam Yohanes mulai di situ ya. Pasal 17 aja mulailah di situ. Sudah banyak di situ penjelasan Yesus tentang dirinya. Kalau Siapa saudara dia? sendiri, kalau saudara sendiri menuhankan Yesus nggak, menyembah, mengilahkan, Begini artinya kalau menyembah itu kan artinya memuliakan atau meninggikan atau mengagungkan ya, memuja. Jadi tidak mungkin saya itu menghina Yesus atau mengolok Yesus atau memfitnah, tidak seperti itu. berarti yang Anda ibadahi di gereja siapa? Ya jelas Tuhan lah, karena Tuhan yang sang sumber itu dialah yang layak dipuji dan disembah. Itu dia yang layak Bukan dipuji dan Yesus. disembah. Yesus itu hanya perantara, itu pengantar. Iya. Berarti Jadi bukan Yesus Yesus. jadi Yesus itu hanya sebagai eksekutor daripada Bapa itu. Karena Bapa tidak akan mungkin turun secara langsung ya ke dunia. Oleh sebab itu dia mengirim utusannya. Jadi- Menyatakan pekerjaan itu di dalam diri Yesus itu. Berarti Yesus bisa dituhankan juga. Dituhankan dalam arti apa ya, sebatas dimuliakan, dipuji, gitu. Bukan kita Dipuji hilang, layaknya, bukan dipuji layaknya memuji Sang Ilahi. ya bisa di situ artinya kita Berarti memujikan, menduakan, artinya begini. berarti menduakan Bapa kalau gitu. Wah tidak seperti itu, maksudnya kita memuji dia apa namanya ya, contoh lah kalau kayak Bang Suma begini toh ya, walaupun saya puji Bang Suma kan saya kan tidak ejek, tapi bukan berarti ya itu sudah sama dengan ini kan yang bakal di surga, tidak seperti itu. Atau Demikian Anda pula mendudukkan, Yesus. atau Anda mendudukkan Yesus sebagaimana kami umat Islam mendudukkan Nabi Muhammad. Atau Yesus di atasnya Nabi Muhammad. Nah, kalau itu kembali kepada apa ya, keimanan masing-masing itu Bang Suma, gitu. Kembali kepada iman masing-masing. Ya, kalau saya sih memposisikan Yesus itu seperti itu. Jadi Anda tidak menyembahnya ya?
Ya menyembah dalam arti yang saya bilang tadi, saya itu tidak mungkin menghina dia, mengolok dia, memfitnah dia. Artinya menyembah itu kan menyembah, artinya kita memuji, memuliakan, mengagungkan, gitu. Mengagungkan. Iya, Diagungkan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? diagungkan sebagai yang ini kan misi-misinya itu, ajaran-ajarannya, pekerjaan-pekerjaannya, ada begitu. Ya. Jadi kita apa namanya itu ya salutlah sama apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan selama dia ada di dunia. Seperti itu caranya. Berarti tidak dituhankan ya? Kalau dituhankan jangan dituhankan, nah bilangnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri atau Tuhan menjadi apa? Bapa menjadi Yesus. Wah, itu sama saja kita. Ya sama saja kita itu menghina atau merendahkan Sang Pencipta langit dan bumi kalau begitu. Oh, iya, oke. Karena tidak mungkin Allah Bapa itu akan turun ke dunia itu menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia, itu tidak ada rumus seperti itu. Oke. Ya, kalau kami di Islam menyebutnya rasul, utusan Tuhan. Ya, rasul. Kalau Yesus ini kan punya gelar sangat banyak ya, sangat banyak. Dia nabi, dia rasul, dia guru, dia pokoknya banyak sekali. Dia Kristus. Iya. Teksnya. Tapi kalau mau disamakan, cuma di sini kalau saya kalau mau selamat malam Gurunda, sebentar ya. Malam Bang Solata. Oke. Tapi kalau mau dituhankan atau disetarahkan dengan yang Bapa di surga itu, saya kira ya kita merendahkanlah Sang Pencipta kali langit dan bumi itu kalau begitu. Iya, Jadi biarlah kita posisikan yang Bapa di surga itu pada posisinya bahwa dia itu maha kuasa, ya kan, maha mulia, maha besar, maha agung, ya toh. Jadi tidak pernah berubah. Dia seperti di dalam Keluaran dia akan mengatakan, aku tidak akan pernah berubah. Ya kan? Dan tidak akan bisa menyerupai makhluknya atau ciptaannya. Nah, kalau sudah dibilang Allah turun ke dunia menjadi manusia, berarti kita merendahkan dia. Iya. Itu loh. Kalau Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7, Tuhan merendahkan diri, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, itu gimana lagi? Yesus yang merendahkan, bukan Bapa. Yesus yang merendahkan dirinya. Yesusnya. Jadi itulah salah persepsi, salah pemikiran atau salah kajian, salah tafsir kalau dibilang Bapa di surga yang turun menjadi Yesus merendahkan diri, tidak. Tetapi Yesus itulah yang merendahkan dirinya, itu masuk akal. Bisa itu. Bapa di surga tidak pernah berubah, tetap dia. Dia. Betul. Berarti Anda tidak menganut Tritunggal ini? Saya tidak paham apa itu Tritunggal, saya tidak paham apa itu Mesianik, apa pokoknya tidak paham saya. Apa itu Yehova, tidak paham saya itu begitu-begituan. Iya. Saya Alkitabiah saya, Bang Suma. Saya Alkitabiah saya. Siap. Solata di Omaile. Iya, solata. Pada pangiru itu biasa nama ngiru tuh. Solata siapa lek? Cuma aduh, sayang gelap di sini karena jaringan. Saya cari jaringan jadi. Kalau di kamar tidak ada jaringan. Iya. Lanjut Pak Dehe lagi Bang Suma. Oke. Saya lagi dinas di luar jadi di Pekanbaru. Oke. Oh, siap. Sehat selalu di sana, Samune. Oke, pada. Iya, guru semangat. Bang Dehe ada informasi, Bang? Enggak ada Bang, cuman tadi saya nonton guru dengan Pak Pendeta Berkat itu. Mau dibawakan cangkul itu dia. Iya, jadi sunat ya. Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Dia pingin kali Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Berat itu. Iya, betul. Dia pingin bernarasi seperti itu. Ya. Dia mau Yesus itu Bapak. Tidak bisa. Susah. Memang tidak bisa. Karena Bapak bukan manusia. Tapi dia paksakan. Tidak bisa. Memaksakan sekali. Itu di dalam apa ya? Dalam
dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, dia itu penyesat. Nah, mantap. Masa orang generasi. Penyesat. Dia tadi tuh, dia tidak akui datang sebagai manusia karena dia menganggap bahwa Bapak itu sendiri turun ke bumi. Saya tanya atas kehendak siapa, Ya, buka 2 Yohanes 1 mau ayat 7. jujur. Iya, betul. Siapakah penyesat itu? Siapakah pelanos itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Betul. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Keren. Iya. Nah, siapa juga yang tidak itu di dalam 1 Yohanes berapa itu ya? Ayat 22 kalau tidak salah. Siapa yang tidak mengakui Bapa itu adalah pendusta. Nah, tidak demikian mengakui juga apa, siapa tolak. yang tidak mengakui anak itu adalah penyesat. Ya, jadi dua-duanya itu harus diakui. Siapa yang mengaku Bapa jelas, siapa yang mengaku anak jelas dia memiliki Bapa. Gitu. Iya. Masa cuma satu yang diakui? Penyesat, pendusta itu semua itu. Itulah yang nyala daripada aku itu ditempeleng dia nanti itu. Masa orang generasi hancur sudah. Orang-orangnya itu yang nyala daripada orang itu. Ditempeleng sama Yesus. Aduh, parah. Tempeleng nanti. Bahaya kalau Yesus tampilin karena backingannya banyak malaikatnya. Raja di atas segala raja. Iya. Bahaya nanti banyak itu. Jadi kalau bapaknya tidak diakui, cuma anaknya saja tetap kita ditempeleng. Anaknya juga cuma anaknya diakui, bapaknya tidak diakui, tetap kita ditempeleng. Tempeleng juga. Jadi akui dua-dua. Akui dua-dua. Tapi jangan disamakan. Jangan disamakan, beda pribadi. Saya dengan Pak Dehe beda pribadi, tapi siapa yang hanya mengakui saya tidak mengakui Pak Dehe ditempeleng Bang Suma. Iya. Semangat malam, Penatua, Pak Masmu. Malam Bang Cuma. Malam juga. Ya, gimana Pak Penatua? Terkait dengan tema kita, Yesus turun atas kehendak siapa? Mungkin ada masukan, silakan. Yesus turun ke dunia jadi manusia atas kehendak siapa? Kira-kira begitu? Iya, betul Bang. Ya jawabannya atas kehendak Allah Bapa. Disambung ke ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu jawabannya Bang Juma. Iya, berarti dia bukan Bapak itu sendiri ya? Ya, rujukannya ke Yohanes, firman jadi manusia. Sang Iya, firman maksud itu. saya, oke, berarti dia bukan Bapak itu sendiri kan? Bukan dong, kan udah jelas dia Mulai diutus masolang, dari mulai surga. mau masolang. Bukan berarti, bukan. Bagaimana pandangan saudara bagi yang menyembah, menuhankan, mendudukkan Yesus itu setara dengan Bapa?